Bagaimana potensi rezeki Anda diramalkan pada tahun kelinci air ini? Ternyata meningkat hingga ke level teratas. Nah, oleh sebab itu Anda patut menyadarinya sejak awal. Anda jangan keras kepala, ya, dan juga jangan mudah tersinggung. Ya, keduanya itu, keras kepala dan tersinggung, merupakan handicap yang harus dijauhi. Para juragan, sahabat Sonora yang baik hati dimanapun Anda berada. Anda yang bersio kambing, saya berharap tidak ada dari Anda satupun yang bersikap galau, ya, menghadapi tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Walaupun hingar-bingar di luar yang mengatakan bahwa hati-hati loh ya, tahun 2023 Anda bakal dilanda resesi, ya. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, sebab orang bilang banyak jalan menuju ke Roma. Dan jalan tersebut takkan sukar Anda temui. Anda yang bersio kambing patut mensyukuri hal itu. Apalagi kalau Anda sudah menyeksamai video resesi. Ini solusinya. Anda tentu saja makin merasa berkeyakinan menghadapi tahun yang satu ini. Nah, agar keyakinan Anda menjadi absolut, saya mau mengajak Anda yang bersio kambing, marilah kita membuka buku tahun kelinci air halaman 109. Namun, jangan khawatir. Bagi Anda yang belum memilikinya, saya akan membacakannya untuk Anda. Yang penting, Anda mau menyimaknya dengan serius. Oke? Jangan buang waktu. Awal aja udah enak banget dengerinnya ya. Jangan buang waktu. Berarti waktu Anda itu sangat berharga. Jangan sekalipun dibuang gitu ya. Jangan buang waktu, walau kajian patut didalami. Memang kita dalam segala hal patut melakukan pengkajian, patut menganalisa segala sesuatu agar tidak keliru dalam menapaki dan bersepak terjang dalam konteks ini, tentu saja dalam hal meningkatkan rezeki kita sendiri. Namun, setelah dikatakan jangan buang waktu, tentu saja Anda patut mengkaji segala sesuatu sambil bersepak terjang, ya. Dan Anda tidak perlu khawatir untuk melakukan hal itu. Nah, untuk itu tentu saja kalau Anda yakinnya semu, Anda keliru. Anda harus berkeyakinan absolut bahkan, ya. Walaupun untuk hal semacam itu nampaknya tidak begitu mudah, tapi Anda patut mengupayakannya, ya. Jadi sambil mengkaji, Anda patut bermanuver demi mengaktifkan pengejaran Anda hingga semaksimal dan seefisien mungkin, ya. Nah, untuk itu Anda patut mewaspadai emosi Anda. Kenapa? Karena di tahun kelinci ini, tahun yang berpredikat keyakinan semu, syarat emosi dan wasangka. Emosi bisa jadi hal yang menghambat sepak terjang. Nah, kalau emosi Anda gampang marah, gampang sedih, ya, tanpa ada sebab apalagi, ya, tentu saja ini menjadi satu kendala, ya, yang sadar atau tidak bisa menjungkir balikan sepak terjang kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, Anda patut mensinergikan data dan daya sedari dini, ya. Jadi, walaupun peluang Anda begitu besar, Anda patut juga melihat kemampuan dana dan daya yang tersedia
dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa mendukung hal semacam itu. Data sebagai pedoman daya tentu saja patut dimanuverkan sebagai energi ya, agar manuver kita tidak akan menjadi sia-sia belaka. Nah, rasa khawatir aral bagi tekad bulat serta ambisi. Jadi dari awal saya sudah menjelaskan kepada Anda agar Anda tidak pernah merasa khawatir ya. Tanpa prinsip, kekhawatiran bisa menghadang rezeki, itu memang. Jadi prinsip Anda harus dipedomankan. Jadi Anda tidak perlu banyak mendengar rumor negatif yang sedang berkembang sekarang ini. Nah, oleh sebab itu pula Anda patut menghindari keluh kesah, jaga prinsip serta eksistensi ya. Jadi Anda walaupun misalnya, ini saya katakan misalnya, Anda punya proyek yang sangat besar, kemudian karena daya dan dana kurang tersedia, Anda berkeluh kesah. Atau karena proyeknya belum didapatkan, Anda juga berkeluh kesah. Nah, keluh kesah Anda justru bisa menjadi halangan bagi pencapaian Anda tersebut. Ya, jadi keluh kesah harus disingkirkan juga ya. Jaga prinsip serta eksistensi Anda. Niscaya sepak terjang lancar, syarat aneka rezeki. Jadi Anda bisa banyak rezeki yang berkelancaran. Kok bisa begitu ya? Kenapa sih? Kita lihat potensi Anda di tahun macan itu berada di peringkat kedua. Bagaimana potensi rezeki Anda diramalkan pada tahun kelinci air ini? Ternyata meningkat hingga ke level teratas. Artinya Anda punya peluang sangat signifikan untuk meningkat luar biasa signifikan. Ya, Anda tidak perlu khawatir untuk memanuverkan sepak terjang Anda. Sepanjang apa yang tadi telah disampaikan Anda camkan benar. Berkaitan dengan bidang karir Anda, bisnis Anda yang sedang digeluti. Oh, bisnis dalam konteks ini perlu Anda pahami. Bukan hanya berkaitan Anda itu sebagai pengusaha saja loh ya. Juga Anda sebagai birokrat, teknokrat, bahkan Anda pun sebagai karyawan termasuk pula di dalamnya. Ya. Nah, untuk Anda semuanya yang bersio kambing, optimalkan aksi dengan tekad bulat syarat keyakinan. Jadi dalam bersepak terjang, dalam mengejar peluang, mewujudkan kesuksesan yang signifikan, Anda patut mengoptimalkan aksi Anda. Jangan buang waktu, jangan buang tenaga dengan percuma. Untuk itu dan agar tidak percuma, Anda perlu bertekad bulat dan berkeyakinan. Tetapi ada kecuali yang patut Anda waspadai. Kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda ternyata di bawah 6. Bagaimana Pak Kang saya tahu berapa jumlah nilai keberuntungan saya? Simaklah buku ini, di dalamnya ada 3 tabel. Tabel usia Imlek Anda, tabel tanggal bulan kelahiran Anda, dan tabel jam kelahiran. Ya, tabel usia Imlek jelas. Sedangkan tabel tanggal bulan ada 2 sistem. Anda bisa menghitungnya dengan tanggal bulan kelahiran Anda yang Imlek atau yang nasional. Jangan Anda menggabungkan kedua tabel tersebut. Ya, kalau Anda tahu tanggal bulan Imlek itu jauh lebih baik. Ya, Anda bisa menggunakan tabel 2A. Tapi kalau Anda tidak tahu tanggal bulan Imlek, Anda pakailah tabel 2B. Dengan Anda mengetahui berapa jumlah nilai keberuntungan Anda, tentu Anda lebih tahu lagi apa yang seharusnya Anda lakukan. Karena dari jumlah nilai tersebut Anda patut melihat juga apa sih makna nilainya.
juga tersedia pada buku Kelinci Air ini, ya. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan buku ini, ya, di dalam buku ini dijelaskan Anda yang bersio kambing sebaiknya melakukan anu dan anu agar kesuksesan Anda lebih mudah diraih, sehingga apa yang diramalkan tidak menjadi omong kosong melainkan terwujud secara nyata. Kalau jumlah nilai Anda di bawah 6, ya, Anda patut menyiasatinya dengan solusi ataupun menata feng shui yang keliru agar lebih baik dan menunjang aktivitas Anda. Nah, berkaitan dengan aspek keuangan, ya, terlepas dari berapapun usia sio Anda. Kalau Anda lahir pada bulan Imlek ke-5, ke-8, ke-11, dan ke-12, ya, disarankan jangan keras kepala, ya. Jadi dengan kata lain, Anda yang lahir pada bulan Imlek ke-5, ke-8, ke-11, dan ke-12 bersio kambing di tahun kelinci air ini, sadar ataupun tidak, bisa keras kepala. Kalau Anda keras kepala, tentu saja ini menjadi hambatan yang juga tidak Anda sadari menjadi sesuatu yang kemudian bisa Anda sesalkan. Nah, oleh sebab itu Anda patut menyadarinya sejak awal. Anda jangan keras kepala, ya, dan juga jangan mudah tersinggung. Ya, keduanya itu, keras kepala dan tersinggung, merupakan handicap yang harus dijauhi. Ya, berkaitan dengan kesehatan, Anda yang berkelahiran pada bulan Imlek tersebut patut menghindari aktivitas beresiko tinggi, bukan hanya dalam hal bekerja, ya, tetapi juga berolahraga yang ekstrim, ya, patut diwaspadai. Juga bahaya angin, ya, jangan sampai Anda kena bahaya angin dan gampang kena stroke, ya, itu yang harus diwaspadai benar. Satu hal lagi yang hendak saya sampaikan adalah mengenai bidang bisnis yang sekarang ini sedang Anda kelola. Bagaimana prospeknya? Anda silakan seksamai pada buku ini halaman 251 sampai dengan 281. Bahkan di dalamnya Anda bisa tahu bidang yang Anda sedang kelola itu sebetulnya termasuk bidang bisnis berunsur logamkah, airkah, ataukah kayu, api, ataukah tanah. Ya, silakan Anda seksamai, ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini benar-benar bermanfaat sehingga Anda benar-benar dapat meraih kesuksesan semaksimal mungkin, signifikan, bahkan di luar perkiraan Anda sendiri. Sukses selalu.